Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel Hasbi, tentunya channel yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena di channel ini saya akan terus membahas hal-hal menarik tentang pendidikan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke kawan-kawan, di video yang lalu saya sudah membahas tentang sekolah sebagai suatu sistem. Bagaimana kawan-kawan, apakah ada yang belum dipahami? Apabila ada yang belum dipahami, kawan-kawan bisa mengetik pertanyaan pada kolom komentar. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Adapun topik-topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama yaitu manajemen pendidikan, dan yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Untuk manajemen pendidikan sendiri terbagi menjadi 5, yaitu pengertian manajemen pendidikan, tugas, kewajiban dan hak pendidik, peran pendidik, penguasaan kompetensi pendidik, rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Dan untuk manajemen peserta didik sendiri terbagi menjadi pengertian manajemen peserta didik, langkah-langkah perencanaan peserta didik, kebijakan penerimaan peserta didik baru, sistem penerimaan peserta didik baru, kriteria penerimaan peserta didik baru, dan yang terakhir yaitu rekrutmen peserta didik. Dan yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidik oleh tim dosen administrasi pendidikan tahun 2014 adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhir berhenti melalui proses perencanaan SDM, rekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompetensi, penghargaan, pendidikan dan latihan, pengembangan, dan pemberhentian. Dan yang berikutnya akan kita bahas yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama yaitu tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah: 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan pantas memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir dengan sesuai tuntutan pengabdian kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang berikutnya yaitu peran peserta didik. Yang pertama, A. Guru sebagai pendidik. Guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diversiasikan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu B. Guru sebagai pengajar. Guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. C. Guru sebagai pembimbing. Guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada siswa. D. Guru sebagai pelatih. Guru harus memperhatikan kompetensi dan guru harus memperhatikan kompetensi yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat tinggal siswa. E. Guru sebagai penasehat. Guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. F. Guru sebagai model dan teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan.
G. Guru sebagai korektor. Guru harus memberikan nilai mana yang baik dan mana yang buruk. H. Guru sebagai organisator. Guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran. I. Guru sebagai motivator. Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif dalam belajar. J. Guru sebagai fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas memudahkan kegiatan pembelajaran. K. Guru sebagai pengelola kelas. Guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk jenis. Dan yang keempat akan kita bahas itu penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supriyadi tahun 2013 mengemukakan kompetensi pendidikan sebagai berikut, yaitu penguasaan kompetensi dasar, penguasaan kompetensi pedagogi, kepribadian sosial dan profesional. Dan yang terakhir yaitu tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. B. Manajemen peserta didik. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik atau pupil personal administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan, keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu foresetting, membuat perkiraan, objektif yaitu perumusan tujuan, policy yaitu kebijakan, programming yaitu seleksi, user yaitu memusatkan langkah-langkah, schedule yaitu penjadwalan kegiatan, budgeting yaitu anggaran atau pembiayaan. 3 yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru. Menentukan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Faktor kondisional, faktor meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, dan jumlah peserta didik yang tinggal di kelas antara lain sebagainya. Yang keempat yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang kedua yaitu sistem seleksi, dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni, yang kedua berdasarkan penelusuran bakat minat kemampuan, yang ketiga yaitu seleksi berdasarkan tes masuk. Yang kelima yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada tiga macam penerimaan peserta didik baru, yaitu kriteria acuan patokan, yang kedua yaitu kriteria acuan norma, yang ketiga yaitu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Keenam yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan menurut Asmendri tahun 2012. Ketujuh yaitu orientasi peserta didik. Orientasi merupakan keperluan, situasi, dan kondisi sekolah diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan sosial sekolah meliputi kepada sekolah, guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, anak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.